Mengingatkan presiden, mengingatkan menteri, mengingatkan pemerintah, awas kalau governance-nya tidak bagus, awas kalau menurut pandangan saya kembali ke niat awal dibentuknya KPK itu sendiri. KPK itu sendiri dibentuk untuk sebagai lembaga yang independen yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Salam sejahtera, berjumpa lagi dengan Anton Surato TV, televisi mobile interaktif yang mengutamakan pembangunan masyarakat. Kami hadir memberikan berita-berita informatif dan inspiratif. Bersama saya Salwa Sifawinanda, inilah Weekend News. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Presiden Jokowi dituntut untuk transparan dalam mega proyek berbiaya super jumbo ini. Munculnya pro kontra atau polemik soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Menurut Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah harus transparan, terbuka, menjelaskan secara menyeluruh seluk-beluk proyek kereta cepat yang memakan biaya sebesar 76,4 triliun rupiah ini. Bahkan menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, pemerintah juga harus terbuka siapa saja yang turut dilibatkan dalam proyek raksasa ini, termasuk jika ada keluarga pejabat yang dilibatkan. ada juga yang mengatakan sudah ada Cipularang, jalur cepat juga itu. Ada alternatif lain Jakarta-Bandung melalui Puncak, Cianjur. Ada juga kereta api yang sudah berjalan, ada juga angkutan udara. Nah, apakah ini diperlukan? Jaraknya pendek, tetapi bisa saja ada gunanya, ada manfaatnya. Karena pilihan rakyat bertambah satu lagi dengan kecepatan yang lebih cepat tentunya dibandingkan kereta api biasa itu diperlukan. Tetapi begini ya, yang saya amati ini kan bukan hanya diperlukan atau tidak diperlukan, atau ada tidak benefitnya kereta api ini, dan itu sekali lagi jawabannya tergantung bagaimana atau tergantung dari mana kita melihatnya. Yang ingin saya sampaikan adalah diperlukan transparansi, akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar, siapa yang membangun kereta api ini, dengan ongkos berapa sesungguhnya. Katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan. Lantas dulu tendernya seperti apa, saya mengikuti misalnya antara pihak Tiongkok dan pihak Jepang dengan dinamika yang terakhir ini. Kalau betul yang saya ikuti di media ternyata memerlukan jaminan, padahal dulu katanya Jepang kalah karena Jepang minta jaminan. Pemerintah perlu menjelaskan juga kepada Jepang, semuanya sahabat kita, Tiongkok sahabat kita, Jepang sahabat kita, begitu dalam menjaga hubungan antar bangsa. Ataupun juga ada kecurigaan, wah ini jangan-jangan ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis. Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada. Dan sebetulnya tidak dilarang ya, keluarga pejabat untuk menjalankan bisnis. Yang penting di banyak negara itu dilakukan disclosure. Ya, memang ada pelibatan swasta. BUMN-nya ini
mitra di luar negerinya ini swastanya ada. Kalau memang ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis, jelaskan saja ada. Siapa, company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang-undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa. Jadi kesimpulan saya, kalau saya ikuti banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah ya, tentang biayanya, siapa yang mengerjakan, tendernya bagaimana, apakah betul-betul tidak ada jaminan pemerintah, BUMN dari mana biayanya, benarkah APBN tidak ada aliran ke situ, dan satu lagi, unsur keamanan dan keselamatan. Sebagai informasi, proyek kereta api cepat hingga saat ini masih belum dapat dilanjutkan. Pasalnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan belum mendapatkan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Selain masalah anggaran jumbo 76 triliun rupiah yang harus dipantau bersama-sama, pemerintah juga harus siap dikritik, diawasi, bahkan ditegur oleh masyarakat soal penggunaan uang negara. Ya, atau pers, atau pengamat, atau LSM mengingatkan Presiden, mengingatkan menteri, mengingatkan pemerintah, awas kalau governornya tidak bagus, awas kalau anggarannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena justru mendorong mereka untuk menjalankan good governance dengan akuntabilitas yang setinggi-tingginya, mempertanggungjawabkan apa yang dikeluarkan. Karena sekali lagi ingat, hakikatnya itu uang rakyat. Daripada ceroboh, ingin cepat-cepatan, yang penting segera dibangun, kemudian kedodoran di situ, malah jadi temuan BPK. Jadi masalah KPK suatu saat. Ya, ingat pelajaran di waktu yang lalu. Kalau saya malah senang dibegitukan, karena kita harus hati-hati, jangan salah, jangan ceroboh, dan apalagi punya niat untuk mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Ambillah aspek positif dari rasa ingin tahu rakyat, atau mungkin juga kecurigaan, jangan-jangan ini penggunaan anggarannya tidak jelas. Saya sekali-sekali melepas Twitter, ada pihak-pihak yang tidak suka, ada elemen di lingkar kekuasaan yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya. Saya pikir ini negara demokrasi, ya, tentu siapapun, termasuk saya, punya hak untuk berbicara. Dan memang politik itu khas kausa ya. Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan, kritisnya luar biasa, menyerang, ya, menghajar begitu. Tetapi tidak sedikit begitu berada di lingkar kekuasaan, kurang suka dikritik. Nah, inilah yang kita harus banyak belajar ya, bahwa yaitu politik itu demokrasi, ada kalanya kita mengkritik, mengoreksi, menyerang, tapi ketika mengemban amanah harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan. Transparan, terbuka, dan jelaskan secara gamblang agar semua kebijakan berjalan efektif dan tidak ada kecurigaan. Jangan kemana-mana, Weekend News segera kembali. Dirinya terketuk hatinya untuk membantu Fitriani, bocah perempuan 9 tahun yang sejak lahir tidak memiliki lubang anus. Wabah demam berdarah terjadi di berbagai daerah. Untuk mengantisipasi menyebarnya demam berdarah, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor menggelar fogging keliling ke desa-desa.
Demam berdarah dengue alias DBD terus mewabah hampir di seluruh daerah, termasuk salah satunya di daerah Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini memicu keprihatinan semua elemen masyarakat, tak terkecuali pengurus anak cabang Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Para kader Kabupaten Bogor tengah gencar melakukan pengasapan atau fogging di rumah-rumah warga di Kecamatan Gunung Putri, menyusul banyaknya laporan kasus demam berdarah. Sangat bagus sekali, artinya karena memang sekarang lagi musim DBD, terutama di lingkungan Desa Karanggan, khususnya di RW 03, kita sangat butuh sekali. Makanya kita berterima kasih kepada Partai Demokrat yang mana telah menyumbangkan artinya kepeduliannya terhadap masyarakat. DBD ini bukan hanya tanggung jawab dinas atau desa, tapi tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakatnya sendiri ya harus memahami dan tahu gitu gejala-gejala apa yang ditimbulkan oleh DBD, minimal cepat tanggap seperti itu. Fogging yang dilakukan PAC Partai Demokrat Kabupaten Bogor ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap warga di wilayah yang banyak terjadi kasus demam berdarah. Ya, kita ya sebagai mungkin warga kita semua berterima kasih sekali dan menyambut baik respon dari Partai Demokrat untuk melakukan fogging Pak Haji Anton terutama ya. Kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan tidak ada lagi di kita yang terkena korban DBD juga. Mungkin untuk Raja Walinya juga bisa lebih berkibar lagi lah dalam artian nggak cuman fogging di sini, mungkin saya yakin sudah banyak yang fogging dan tanggap sekali gitu. Saya antusias dengan tanggapnya, mendengar kabar ada DBD langsung mengadakan fogging gitu. Fogging bukan satu-satunya cara untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Anton Surato berharap untuk membasmi nyamuk sampai ke sarang-sarangnya juga harus dilakukan secara kontinu oleh warga dengan menjaga kebersihan di lingkungannya. Saling berbagi dan saling menolong adalah tindakan yang sangat mulia. Peduli sesama perlu dilakukan semua umat manusia. Saling membantu dan saling berbagi merupakan sikap mulia yang patut dijunjung tinggi. Hal inilah yang dilakukan anggota DPR RI Anton Surato baru-baru ini. Dirinya terketuk hatinya untuk membantu Fitriani, bocah perempuan 9 tahun yang sejak lahir tidak memiliki lubang anus. Lewat kepedulian sosial, pria asal Cikeas, Bogor, Jawa Barat ini datang langsung mengelurkan bantuan kemanusiaan melalui sebuah sentuhan kasih. Bertempat di Kampung Bolang, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fitriani tinggal bersama kedua orang tuanya dan keluarganya. Penghasilan orang tuanya pun tak menentu. Sebenarnya sih itu nggak sengaja ya, kebetulan saya kenal wartawan namanya Pak Ajis. Dia wartawan dari Radar Bogor, menceritakan ada orang punya sakit nggak punya anus, yang nggak punya uang untuk berobat. Akhirnya ya karena kenal saya coba bantu sedikit untuk memberi bantuan untuk bisa berobat ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang adik Fitri kita udah sehat, udah ada anusnya. Insya Allah kedepannya akan lebih sehat lagi. Amin. Kalau masalah terketuk, siapa sih yang nggak terketuk? Semua orang juga pasti terketuk lah hatinya kan. Ada saudara kita yang sedang susah. Hidup di bawah garis kemiskinan, jauh dari pendapatan yang pas-pasan, membuat Anton Surato tergerak untuk mengulurkan tangannya. Sebelumnya, sejak kecil perut Fitri membesar dan keras, lantaran tidak bisa membuang air besar. Keadaan ini dijalani Fitri hingga usia 7 tahun. Beruntung, di tahun 2013 lalu, Fitri berhasil menjalani operasi pelubangan jalan pembuangan di RSCM, Jakarta. Saya niatnya ikhlas, Allah Ta'ala membantu, nggak kurang dan nggak lebih. Ya, mudah-mudahan adik cepat sehat kembali,
dan tidak sakit-sakit lagi, dan kedepannya apa yang dicita-citakan berhasil menjadi dokter ya. Insya Allah jadi dokter sehingga bisa membantu orang lain juga. Kini, Fitri terlihat ceria, bisa sekolah dan bermain layaknya anak-anak seusianya. Meskipun masih terus menjalani berobat jalan, orang tua Fitri pun lega dan merasa beruntung mendapat bantuan pembiayaan untuk sakit yang diderita putrinya ini. Sekarang mah nggak nangis, sekolah lancar, sekarang sehat alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah, amin ya Allah. Oke, dulu mah kayak balon aja perut, nangis yang malam. Seru ya. Selama 7 tahun bayangkan. Dokter Kita sehari kaget, aja ogah. Iya, dokter kaget kenapa katanya Bu 7 tahun baru ke sini, malumnya di kampung dok, saya bilang gitu. Ibu Ida tak menyangka, di tengah keterbatasannya, masih ada seorang anggota DPR yang peduli terhadap keluarga ini. Ia pun berharap kepedulian terhadap sesama terus diberikan kepada warga yang kurang mampu. Nah, seru kan? Jangan kemana-mana, Weekend News segera kembali dengan berita-berita informatif dan inspiratif lainnya. Tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur, ataupun campur tangan pihak kekuasaan. Anda ingin rileks dan fun di akhir pekan? Atau Anda ingin bugar? Cobalah terapi ikan di kaki pegunungan yang sejuk. Sensasinya luar biasa. Mencari sehat tidak harus mahal, tidak pula harus mengunjungi tempat-tempat pusat kesehatan yang banyak tersedia di pusat kota. Berjalan menikmati indahnya alam sambil menghirup segarnya udara bersih di bawah rimbunnya pepohonan pun akan memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Seperti halnya terapi ikan yang terletak di Wanawisata Air Terjun 7 Cilember, Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Bertempat di kolam kecil di bawah rimbunnya pohon kaki gunung gede, dengan menggunakan ikan lokal jenis Talavia, terapi ikan di tempat ini menawarkan berbagai macam manfaat, mulai dari mengangkat sel kulit mati, menghilangkan stres, melancarkan peredaran darah, dan berbagai macam manfaat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ini manfaatnya ada beberapa ya, kurang lebih ada 11 poin. Itu untuk mengangkat jaringan pori kulit mati, menghilangkan stres, terus memperlancar peredaran darah dan lain sebagainya yang ada di tulisan sebelah sini. Nah, terapi ikan ini berkembang di Indonesia sekitar tahun 2008. 2008 itu yang pertama buka itu orang LIPI. Orang LIPI mereka mengadakan satu penelitian tentang ikan-ikan terapi di sini. Ada beberapa ikan terapi yang bisa digunakan untuk berterapi. Ini ada beberapa jenis, yaitu ada
yang pertama ada itu yang dari Turki, ikan gararupa. Nah mungkin ada beberapa orang yang mengetahui ikan tersebut ya. Tetapi kalau untuk di kita, khususnya untuk debit air atau pH air yang bisa digunakan, yaitu ikan lokal, yaitu jenis tilapia. Nah, jenis tilapia. Ada ikan beberapa yang bisa digunakan, gararupa, Ostylus sp, Ostylus hasselti, ikan cincin, dan ikan tilapia. Yang digunakan di sini yaitu ikan tilapia. Terapi ikan yang telah dimulai sejak 2011 ini mendapat respon yang cukup baik dari wisatawan. Selain harga yang dipatok sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 untuk satu kali terapi, suasana tempat yang dipilih pun memberikan kenyamanan tersendiri bagi setiap pengunjung. Untuk respon dari pengunjung sendiri, alhamdulillah baik ya, karena ya Bapak bisa lihat sendiri, orang yang sudah berterapi aja sampai kembali lagi. Pertama, ini kan alami Pak, jadi kita ambil dari alam, airnya dari alam, terus ikannya juga memang kita gunakan tidak menggunakan obat ya, kayak macam-macam berterapi kan ada yang menggunakan totok atau apa dan sebagainya. Kita menggunakan yang Tuhan berikan. Pertama geli. Nah, kurang lebih gelinya itu nggak lama kan, sekitar 2-3 menit. 2-3 menit, setelah itu berasa kesetrum kecil ya. Betul itu karena banyaknya ikan yang ke kaki tersebut gitu. Ikan ini tidak mempunyai gigi, tetapi mempunyai jonjot-jonjot kecil atau bulatan-bulatan kecil di mulutnya, jadi tidak berbahaya. Itulah yang menyebabkan terasa di kaki itu. Nggak hanya digunakan di kaki, bahkan saya buka di Cimlati di sana, itu bisa seluruh tubuh Pak. Dengan minat dan respon yang baik dari pengunjung, pengelola berharap terapi ikan Stalavia ini akan eksis dan terus diminati masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan yang baik bagi masyarakat luas, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Selain terapi kesehatan, di pegunungan Anda juga bisa menikmati segarnya udara alam kawasan wisata Curug Cilember. Air terjun yang jernih, dingin serta sejuk dipercaya dapat menghilangkan stres dan kepenatan. Mari kita simak liputannya. Menyusuri jalan kecil di bawah rindang dan sejuknya udara pegunungan, menuju desiran air terjun yang tidak jauh dari kaki Gunung Gede, bisa menjadi alternatif wisata akhir pekan yang tidak perlu menguras kantong. Berlokasi di Cisarua, arah puncak Jawa Barat, Curug 7 Cilember ini selalu dipadati pengunjung. Terlebih lagi ketika musim liburan dan akhir pekan tiba. Lokasinya yang tak jauh dari kota Bogor, menjadi salah satu alasan wisatawan berkunjung ke tempat ini. Terdapat banyak spot untuk berfoto ria. Salah satunya ialah rangkaian bunga warna-warni yang sengaja disusun rapi, bertuliskan nama seseorang yang terletak di sepanjang jalan menuju air terjun. Sesampainya di lokasi utama air terjun, wisatawan akan disambut keindahan dan deburan air dari atas tebing, yang memancing wisatawan untuk segera mandi di bawahnya. Meski tidak sedikit di antaranya yang hanya duduk-duduk dan bersantai menikmati suasana Curug 7 Cilember. Curug Cilember itu karena suasananya masih alami ya, masih bersih gitu. Untuk rekomendasi sama teman-teman wisata ke sini juga cukup menarik sih untuk berwisata. Kalau untuk fasilitasnya sih ya
jalannya masih alami seperti kayak curug-curug biasanya gitu. Kalau untuk toilet juga cukup memadai. Kan saya pilih Curug Cilember tuh karena lebih bagus sih, lebih banyak air terjunnya gitu. Yang pertama sih untuk jaga kebersihan aja sih. Terus tidak nggak merusak alam. Tidak jauh berbeda dengan Sandi dan Putri. Arif, pengunjung asal Bogor, bersama keluarga, sengaja berkunjung ke Curug Tujuh Cilember lebih disebabkan keindahan dan keasrian tempatnya yang masih terjaga dengan baik. Sehingga dirasa cocok untuk berlibur bersama keluarga tanpa harus mengeluarkan ongkos yang besar. Tempatnya asri, terawat juga, dan enak buat keluarga santai. Jadi enak deh pokoknya kalau buat keluarga. Fasilitas di sini cukup lumayan bagus. Sudah ada fasilitas musola atau tempat-tempat istirahat juga sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa jadi tempat keluarga yang lebih nyaman dan lokasinya lebih dienakan buat keluarga lagi. Terus fasilitasnya juga kalau perlu ditambah dengan adanya di sini. Selain keindahan air terjun, di curug yang memiliki kesegaran air alami ini juga ditawarkan areal camping ground, di mana pengunjung dapat menginap dengan suasana camping lengkap dengan tenda-tenda yang disewakan. Tentu saja, besarnya animo masyarakat dari dalam dan luar wilayah Bogor yang sudah mengetahui keindahan Curug Tujuh berharap agar eksistensi wana wisata ini tetap dijaga kebersihan dan keasriannya. Bahkan jika perlu, fasilitas yang sudah ada diperlengkap lagi, sehingga tempat ini akan semakin nyaman untuk dikunjungi. Peristiwa sepekan telah kami rangkum dalam Flash News 60 detik. Mari kita simak. Saya pribadi bersikap menolak rencana revisi undang-undang tersebut dengan 3 poin alasan utama. Pertama, poin-poin yang tertera dalam draft revisi melenceng dari niat awal di mana niat untuk memperkuat KPK itu sendiri. Menurut saya adalah upaya untuk melemahkan KPK. Banyak kewenangan KPK memberantas tindak-tindakan korupsi cenderung dipersulit dengan revisi yang baru ini. Pembentukan Dewan Pengawas itu dibentuk oleh Presiden. Adanya Dewan Pengawas itu membuat ruang gerak KPK itu sangat sempit, apalagi Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden. Ini sangat mengganggu KPK sebagai lembaga independen. Banyak argumentasi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Menurut pandangan saya, kembali ke niat awal dibentuknya KPK itu sendiri. KPK itu sendiri dibentuk untuk sebagai lembaga yang independen yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Bahwa kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah sangat baik, seperti sudah banyak sekali koruptor dari politisi, bankir, penegak hukum, dan pengusaha yang berhasil dijerat oleh KPK. Dan sudah banyak sekali miliaran rupiah uang negara kita yang sudah diselamatkan oleh KPK. Jadi jika kembali mengenai perlukah revisi Undang-Undang KPK, menurut saya tidak perlu. Gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti, tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur, ataupun campur tangan pihak kekuasaan. 30 menit sudah Weekend News menemani Anda dengan berita-berita informatif dan inspiratif. Saya Salwa Siva Winanda, sampai jumpa.